Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik begitu kan ya. Pimpinan KPK diduga tak hanya ya peras SIL tapi juga terima gratifikasi dan suap. Wow, bayangkan begitu kan ya. Wajar ya kalau kemarin katanya begitu ya, ada tiga hukum begitu kan, ada tiga untuk mentersangkakan orang tersebut begitu kan ya, ada lapisan undang-undang yang diatur dalam mereka begitu, entah apakah ini terkait dengan soal gratifikasi atau suap atau apa begitu kan ya, tidak hanya diperas mereka begitu kan ya, bahkan disuap ya, ada terima gratifikasi katanya begitu ya. Kalau memang benar sudah selayaknya presiden itu menonaktifkan si Firly Bahuri atau pimpinan KPK lah begitu kan ya, kalau memang itu benar begitu ya. Karena pada hakikatnya ini yang menjadi kendala besar terhadap proses penegak hukum begitu kan. Bisa saja tebang pilih sana sini begitu ya. Yang bisa memberhentikan KPK sebenarnya yaitu adalah presiden di situ begitu. Ya maka kita lihat bahwa bagaimana tanggapan Pak Jokowi nanti begitu kan. Karena ini melihat dari menyangkut soal hukum di situ begitu ya. Kalau seperti ini terus ya gimana begitu. Kapan mau maju bangsa kita ya. Sebesar apapun revisi undang-undang KPA, sebesar apapun begitu kan ya. Yang lalu kemudian hanya itu-itu aja, tidak bisa begitu kan ya. Untuk memproses secara hukum tidak bisa begitu ya. Bahkan ya bagaimana untuk menjadi cermin kalau di dalam mereka dan dalam tubuh KPK sendiri sudah seperti itu. Kan begitu logikanya begitu. Artinya selama ini melihat dari hal-hal inilah yang kemudian ya harus ya memang presiden segera menonaktifkan mereka begitu ya. Jika terbukti dia layak dihukum pancung. Wow. Ya, kirim aja dia beserta keluarganya ke Nusa Kembangan. Gantung aja. Ini banyak komentar-komentar netizen begitu ya. Setuju. Selain dipancung, dimiskinkan. Masalah dipancung dulu atau dimiskinkan dulu. Udah banyak korbannya barangkali ya. Sebelum dipancung ya diarak dulu ke seluruh provinsi. Tunjukkan ke seluruh negeri ini aparat paling ya, apa ini ya. Potong burungnya. Ini banyak sekali komentar-komentar dari netizen begitu ya. Bahkan ya suap ya sogok nah lembaga pemerintah, dan di satu sisi anehnya begitu kan ya, ada netizen yang kemudian masih mendukung ini. Oh ternyata lo pejuang khilafah ya, pantas lo mati-matian bela Anies. Apa maksudnya mereka begitu kan, tidak nyambung mereka begitu ya. Padahal ya yang dalam komentar-komentar ini begitu kan, padahal yaitu terkait dengan adanya KPK dengan SIL begitu. Kok tiba-tiba nyampe kepada Anies Baswedan begitu ya, menjunjung khilafah dan sebagainya. Apa maksudnya begitu ya. Inilah kalau orang-orang tidak punya narasi yang baik begitu kan ya, tidak punya narasi yang baik, asal ngomong saja ya seperti ini. Ini komentar-komentar mereka begitu ya. Ngeri banget mereka begitu. Mungkin mereka sudah mulai kepanasan begitu ya, melihat situasi dan kondisi bahwa hal-hal yang kemudian ya mungkin ya KPK akan lihat saja nanti ke belakang begitu ya. Kalau Limpo terbukti korupsi, hukuman layak apa ya? Sedangkan kau teriak mahal. Ya silahkan proses secara hukum mereka begitu kan. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama. Siapapun orangnya begitu ya. Jangankan CSIL, siapapun begitu kan. Karena yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama begitu. Ya, apalagi pimpinan KPK yang kemudian memainkan peran itu, kalau memang terbukti silakan proses secara hukum begitu kan. Semuanya kan manusia mereka begitu. Artinya apa? Artinya selama ini melihat dorongan-dorongan dari masyarakat kepada KPK kok semakin gimana begitu kan ya. Ya melihat bahwa kepercayaan atau trust di masyarakat sudah tidak begitu percaya terhadap lembaga KPK begitu. Maka untuk mengembalikan kepercayaan itu pecatlah, nonaktifkanlah mereka si Firly Bahuri atau siapapun pimpinan KPK yang kemudian ya memainkan hal itu begitu. Jadi ini kan masih dugaan sebenarnya begitu kan ya, karena muncul spekulasi beberapa kali muncul ya pimpinan KPK terseret dari sana sini begitu kasusnya begitu kan ya. Walaupun secara spesifik tidak menunjukkan bahwa ini benar atau tidak ya, Dewan Pengawas seharusnya dipecat juga ya. Semuanya dipecat, ganti yang baru aja mereka begitu. Bahkan ini pimpinan KPK diduga tak hanya peras SIL ya, tapi juga terima gratifikasi dan suap. Mereka siapa mereka? Mari kita baca ya. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ternyata diduga tidak hanya memeras ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SIL, tetapi juga diduga menerima gratifikasi dan suap.
Hal tersebut sebagaimana pasal yang digunakan oleh penyidik Polda Metro Jaya PMJ dalam menaikkan status hukuman laporan pemerasan terhadap SIL dari penyidikan menjadi penyidikan, ya. Dari tahap penyelidikan naik ke tahap penyidikan. Penggunaan pasal ini berdasarkan gelar perkara yang dilakukan oleh penyidik PMJ 6 Oktober 2023 lalu. Bahkan direkomendasikan untuk dinaikkan status penyelidikan ke tahap penyidikan, kata ya Dirs Reskrim khusus ya Polda Metro Jaya. 3 pasal yang dijeratkan, yakni pasal 12 huruf E tentang pemerasan dalam jabatan atau pasal 12 ya huruf B. Ini kan undang-undang mereka sudah jelas mereka begitu. Kalau memang ini terbukti ada 3 pasal yang akan menjerat ya orang-orang yang kemudian memainkan peran itu begitu. Siapakah oknum mereka? Walaupun ya KPK sudah membantah sebenarnya begitu kan, tidak melakukan hal seperti itu, tidak melakukan nyuap, gratifikasi dan apapun begitu kan ya. Apakah kalau sudah alat buktinya sudah cukup, mengapa tidak untuk mentersangkakan orang begitu kan ya? Bisa saja nanti ditangkap begitu ya. Karena pada hakikatnya beberapa kali misalnya terkait dengan kebocoran dokumen itu sudah pasti di situ begitu kan ya. Banyak ya, saya tidak mendukung siapa-siapa kalau masalah korupsi begitu kan. Yang namanya korupsi itu adalah musuh kita bersama, siapapun orangnya begitu. Ya, maka dari sinilah yang kemudian ya, maka seharusnya kan presiden punya peran penting di situ begitu kan ya, untuk menentukan siapa sih yang terjadi, apa sih yang terjadi selama ini di tubuh KPK begitu kan ya. Ya, Pak Presiden kan punya intelijen begitu, katanya punya intelijen, kan seharusnya kan tahu mereka begitu ya. Dengan intelijen itu semuanya bisa, jangankan rakyat kecil, para pejabat-pejabat pun ya, secara komunikasi di media online itu kan sudah ada rekodnya begitu kan ya. Intelijen kan pasti membisiki Pak Jokowi begitu, kalau memang ini ada begitu ya. Meski demikian, penyidik PMJ ya belum menetapkan tersangka dalam hal tersebut. Penetapan tersangka dilakukan dalam proses penyidikan. Bahkan ya dugaan pemerasan, SIL saat ini berstatus sebagai tersangka KPK ya. Sejalan dengan itu ya mencuat isu SIL menjadi korban pemerasan pimpinan KPK. Pimpinan KPK yang dimaksud ya berdasarkan dokumen yang beredar dan kalangan wartawan adalah Firly Bahuri yang merupakan ketua KPK. Dalam dokumen yang berisi pengakuan seseorang dalam dugaan ya pemerasan oleh Firly Bahuri turut disebutkan adanya aliran uang dalam dokumen. Terdapat informasi soal pertemuan Firly Bahuri. Kan bisa ngecek nanti begitu, alirannya kemana di situ begitu kan. Uang yang diterima begitu pasti akan kelihatan mereka begitu. Siapapun mereka begitu pasti akan kelihatan ya. Bahkan dalam dokumen itu ya saat dikonferensi ya kasus Wali Kota Solo Bima ya kantor KPK Firly Bahuri tiba-tiba bicara soal tudingan pemerasan tersebut. Ia membantah ya pernah memeras Syahrul. Namun dalam perjalanan yang penjelasannya ia sempat menyinggung soal gor bulu tangkis. Dia tiba-tiba bercerita soal kebiasaan bermain bulu tangkis. Menurut Firly begitu ia mengakui memang rutin berolahraga tersebut, namun ia kembali membantah terima uang lewat ajudannya saat main bulu tangkis tersebut. Ini semuanya dibantah oleh Firly Bahuri begitu kan. Apakah benar? Ya kita buktikan aja nanti begitu bagaimana reaksi mereka begitu kan ya. Karena pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa proses secara hukum begitu siapapun orangnya ya harus kita menghormati hukum itu begitu. Ya, ini banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Bahkan di satu sisi ada yang menarik begitu. Kalau memang ini terjadi ada sesuatu pemerasan kepada SIL ya menerima suap atau gratifikasi, layak ini harus dipecat, semuanya harus dipecat begitu kan ya, demi membersihkan nama lembaga KPK begitu. Kalau seperti ini terus kapan mau maju bangsa kita begitu kan? Apapun ya bisa disuap, apapun bisa dilakukan dan sebagainya begitu. Ini menurut saya pribadi harus ya presiden harus turun tangan begitu untuk bagaimana caranya KPK itu tetap dipercaya lagi. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di-subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.